Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Untuk pertemuan kali ini, lanjutan dari pertemuan kemarin ya. Ada beberapa materi kemarin yang belum tersampaikan karena sudah waktunya sudah habis. Dan untuk pertemuan kali ini, saya lanjutkan izin untuk menggunakan video recorder yang nantinya akan saya upload. Kemudian bisa teman-teman saksikan atau teman-teman pelajari di YouTube. Terakhir kemarin kita sampai pada ekosistem ekosistem rawa ya kalau saya tidak salah, atau sampai sini ya kalau saya tidak salah. Nah, saya lanjutkan teman-teman, nanti kalau cukup maka akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, untuk yang biologi laut. Biologi laut sendiri adalah berbagai jenis organisme hidup di perairan laut yang menurut fungsinya ini digolongkan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan redusen. Kalau untuk produsen sendiri dia yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian kalau konsumen ini mulai dari predator atau predasi tingkat sederhana sampai pada predasi tingkat atas. Kemudian yang terakhir pada redusen. Nah, produsen merupakan biota laut yang menghasilkan atau mensintesa zat organik. Kemudian konsumen biota laut yang memanfaatkan zat organik tadi. Kemudian redusen atau dekomposer ini merupakan biota laut yang tidak mampu menelan zat organik dalam bentuk butiran. Tidak mampu berfotosintesis namun mampu memecah molekul organik menjadi lebih sederhana yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali ini oleh produsen seperti itu. Nah, penggolongan biota laut menurut sifat hidupnya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada plankton, nekton, dan bentos. Ini seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah plankton. Kalau plankton ini merupakan jasad renik yang lebih ke arah dia tidak mampu berenang melawan arus sehingga dia hidup terombang-ambing di kolom perairan. Kemudian kalau nekton dia yang mampu bergerak. Batasan nekton ini mulai dari permukaan atas sampai pada dasar permukaan di bentik, zona bentik. Nah, kalau bentosnya sendiri ini merupakan biota yang hidup di dasar perairan, dimulai dari seperti contohnya bintang laut seperti itu ya. Kemudian ada beberapa cacing dan nereis. Kemudian faktor fisika, kimia, dan biologi laut. Faktor fisika yang mempengaruhi lingkungan laut antara lain ada suhu, kecerahan, kecepatan arus, gelombang, dan pasang surut. Kemudian kimia yang mempengaruhi lingkungan laut antara lain salinitas, oksigen terlarut, pH, dan unsur hara atau nutrien. Faktor biologi yang mempengaruhi lingkungan laut ada produsen, konsumen, dan redusen. Pada faktor biologi ini banyak ditemukan juga di perairan tawar maupun perairan payau ataupun perairan rawa. Yang membedakan yaitu terletak pada faktor fisika dan kimia. Seperti kalau yang fisika ada suhu, kemudian kecepatan arus, kemudian ada gelombang dan pasang surut. Ini yang tidak ditemukan di ekosistem atau kawasan ekologi tawar. Tidak semuanya memiliki kecepatan arus dan gelombang serta pasang surut. Kemudian kalau yang kimia tentu yang membedakan secara signifikan yaitu salinitas seperti itu. Kalau yang oksigen terlarut, pH dan nutrien ini ada ditemukan di perairan tawar maupun payau. Kemudian selanjutnya ekosistem rawa, teman-teman. Nah, ekosistem rawa ini termasuk ke dalam salah satu ekosistem yang ada di bumi. Nah, di Indonesia sendiri ini juga ada. Salah satunya mungkin yang terbesar ini ada di daerah Kalimantan, ada di Sumatera, di mana di kawasan tersebut banyak sekali rawa. Ekosistem rawa termasuk dalam salah satu ekosistem yang ada di bumi. Ekosistem ini bukan ekosistem buatan manusia seperti kolam. Ini terbentuk secara alamiah. Rawa merupakan sebutan untuk semua daerah yang tergenang air yang penanganannya dapat bersifat musiman ataupun permanen dan ditumbuhi oleh tumbuhan atau vegetasi. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus
atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau yang berdasarkan sifat air ini ada 3 juga, ada rawa, tawar, payau, dan juga laut. Kemudian rawa berdasarkan kondisi perairan ada yang tergenang dan tidak tergenang. Berdasarkan letak, ada rawa yang terletak di daerah pantai, pinggiran, dan abadi. Nah, kalau yang air tawar adalah rawa yang airnya tawar karena letaknya di pinggiran sepanjang sungai. Biasanya terbentuk karena adanya luapan saat terjadi hujan, dan luapan ini berimbas pada terbentuknya rawa di sekitar sungai atau di sepanjang sungai. Karena pengaruh drainase yang kurang baik, airnya dia menggenang dan membentuk rawa air tawar seperti itu. Nah, jika rawa air payau adalah rawa yang airnya percampuran antara tawar dan asin, biasanya letaknya di muara sungai yang menuju laut. Kemudian rawa air asin adalah rawa yang airnya asin dan letaknya di daerah pasang surut air laut. Seperti itu. Yang utama sebetulnya teman-teman, yang membedakan terletak pada pH biasanya kalau untuk rawa. Kemudian rawa yang airnya tergenang adalah rawa yang selalu tergenang airnya, tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena lahannya tertutup tanah gambut yang tebal. Kemudian rawa yang airnya tidak tergenang adalah rawa yang mampu atau menampung air tawar dilimpahkan air sungai pada saat air laut pasang dan airnya relatif mengering pada saat air laut surut. Nah, ini biasanya terjadi saat pasang, kemudian terjadi penumpukan atau terjadi eh, pemindahan dari air yang ada di rawa, yang ada di sungai menuju ke rawa, seperti itu. Nah, berdasarkan letak, rawa pantai adalah rawa yang berada di muara sungai. Kemudian muara pinggiran atau rawa pinggiran adalah rawa yang sepanjang aliran sungai terjadi akibat sering meletupnya sungai tersebut. Nah, rawa abadi adalah rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Dia tidak mampu terjadi perubahan air pada kawasan ini sehingga disebut sebagai rawa abadi. Nah, ekosistem rawa sendiri sama, sebetulnya ada eh, plankton, eh, nekton, dan juga neuston, perifiton, dan juga bentos. Nah, di plankton sendiri banyak ditemukan biasanya jenisnya itu ada beberapa seperti alga hijau, alga biru, alga keemasan. Kemudian nekton, kalau nekton sendiri mungkin sudah uh, banyak ya karena yang penting ada air di situ maka akan ada nekton. Kalau neuston, organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air atau bertempat pada permukaan air, misalnya serangga air, itu juga ada. Perifiton, tumbuhan atau hewan yang melekat pada tumbuhan atau benda lain, misalkan seperti siput. Kemudian bentos, hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar dan hidup di endapan. Ini juga ada di ekosistem rawa. Lagi-lagi yang membedakan apa teman-teman? Yang membedakan utama yaitu terletak pada faktor fisika, kimia, dan biologi. Kalau biologi susunannya yang membedakan. Seperti itu. Nah, kalau kimia itu terletak mungkin pada beberapa parameter kimia seperti pH, kemudian ada beberapa salinitas mungkin ya. Nah, itu akan ada perbedaan di situ. Kalau fisika tentu akan ada perbedaan mungkin dari segi warna, kemudian dari suhu karena dia lebih tergenang terus-menerus, kemudian ada ditumbuhi kanan kirinya banyak vegetasi tanaman, maka dia akan suhunya lebih dingin biasanya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara ekosistem tawar, ekosistem payau, ekosistem laut, ekosistem rawa, ini yang membedakan utama, ini terletak pada parameter fisika kimianya. Jika biologi susunannya cenderung sama, yang membedakan utama adalah mohon maaf, maksud saya yang membedakan utama itu terletak jenisnya, tetapi pembeda utama yang terletak pada susunannya. Seperti itu. Jadi kalau yang plankton sama-sama mempunyai plankton, sama-sama mempunyai nekton, sama-sama mempunyai neuston, perifiton, dan juga bentos, tetapi yang membedakan adalah jenisnya seperti itu. Mungkin itu untuk yang materi pertama untuk pertemuan ini. Selanjutnya akan ada materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jadi mari kita jaga bumi kita dari uh,
kerusakan lingkungan akibat antropogenik kegiatan kita. Jadi mari kita sedikit merubah sehingga bumi kita bisa terjaga, ekosistem kita bisa terjaga, dan susunan dari uh, ekologi yang ada di Indonesia ini bisa terus bisa kita nikmati sampai anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.